Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wito Salau. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu motor yang berkapasitas mesin 250 cc. Kalau di Indonesia itu Yamaha Bison, dan ini merupakan Bison 250 cc dengan kapasitas yang lebih tinggi. Tapi ini saya ambil referensi dari India karena memang perjalanan dan perkembangan Yamaha itu lebih bisa dibilang lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia untuk India. Nah, ini Yamaha India mengeluarkan mereka menamakan dengan FZ25. Jadi ini kalau menurut saya sih ini sejenis dengan Yamaha Bison yang ada di Indonesia. Namun ini berkapasitas mesin 250 cc dengan satu silinder. Jadi ini teman-teman, ingat ini bukan MT25 ya, dan juga bukan pesaing MT25 karena dari sisi kubikasi sama, tapi dari segi silinder ini berbeda. Kalau MT25 itu silindernya 2, namun ini masih menggunakan satu silinder. Jadi seperti kalau di Honda sih kayak CBR 250 cc yang satu silinder. Yamaha FZ25 ini disiapkan untuk adventure. Jadi memang diperuntukkan untuk adventure. Yamaha India mengeluarkan FZ25 ini untuk berpetualang. Kita lihat dari penampilannya memang seperti modifikasi touring yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat satu-satu ya guys. Nah, kita lihat dari mesinnya, dia menggunakan mesin 250 cc atau tepatnya 249 cc. Dan ini sudah menggunakan pendingin cairan ya. Kalau yang ada di Indonesia seperti Bison itu masih menggunakan pendingin udara. Engine-nya itu masih SOHC ya guys, 4 silinder. Ini 4 tak dengan single silinder. Kemudian kita lihat dari lampu depannya. Lampu depannya sudah menggunakan full LED. Dengan lampu utamanya bulat seperti MT series, seperti MT15 sama MT25. Dia menggunakan lampu utama proyektor seperti proyektor gitu ya. Ya kayak Terminator gitulah. Ditambah lagi dia menggunakan handguard. Jadi karena memang diperuntukkan untuk adventure, motor ini sudah dilengkapi dengan handguard bawaan. Namun lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa guys. Kita lanjut ke bagian kemudi. Speedometernya sudah full LED. Jadi ini tidak ada perpaduan analog. Namun di sini kita lihat kuncinya itu masih menggunakan pengaman biasa, belum menggunakan pengaman magnet, apalagi menggunakan keyless. Ini merupakan kekurangannya. Tentunya dengan stangnya sudah stang lebar walaupun belum 4 bar ya guys. Nah, untuk standarnya sepertinya ini dia tidak menggunakan standar tengah dan sudah standar with engine cut off. Jadi seperti layaknya motor Matic sudah menggunakan cut off di standarnya. Jadi kalau misalnya kita lupa menaikkan standar, motor tidak akan hidup. Nah, karena motor ini dipergunakan untuk adventure, Yamaha menyiapkan sok belakangnya itu dengan adjustable gimana gitu ya. Pokoknya kekerasan dan kelembutannya bisa diatur guys. Ini sangat menarik sekali ya. Nah, kemudian menariknya lagi, motor ini sudah dilengkapi dengan ABS guys. Jadi ABS di depan dan di belakangnya. Nah, kita lihat dari aksesorisnya, untuk knalpotnya itu sudah dilengkapi dengan cover mirip-mirip lah ya, mirip-mirip sama knalpotnya Bison, Yamaha Bison yang ada di Indonesia. Dan dia sudah menggunakan mudguard. Jadi mudguard itu yang ada di belakangnya. Jadi ini bukan variasi, tapi sudah bawaan pabrik.
dan juga dia menggunakan visor walaupun tidak terlalu panjang, tapi ini bisa dimodifikasi untuk yang lebih panjang bagi teman-teman yang suka touring ya, ingin visor lebih panjang. Ini sudah ada bracketnya, sudah ada dudukannya, tinggal ditambahin saja. Oke, dia sudah menggunakan cover engine yang di bawah, walaupun ini menggunakan plastik ya. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian engine-nya. Kita lihat spesifikasi dari mesinnya. Dia menggunakan seperti saya bilang tadi, pendingin cairan 4 tak dengan sistem SOHC. Kapasitas mesin 249 cc dibulatin menjadi 250 cc dan kompresinya masih rendah ini guys. Jadi bisa makan premium, kayaknya masih bisa ini. Soalnya kompresinya 9,8 banding 1. Kemudian dimensinya, kita lihat dimensinya, bagian dimensi. Nah, ini dia menggunakan beratnya, kita lihat aja beratnya itu sekitar 154 kilo. 154 kilo itu cukup berat ya, karena rata-rata kalau kita bandingkan dengan yang 150 cc itu sekitar 130 kilo ya. Wajar lah ya, karena ini cc nya 250. Dan untuk kapasitas tangkinya itu 14 liter guys, besar sekali ya, bisa menjelajah lebih jauh ya. Nah, sekarang kita lihat ukuran bannya lumayan gambot juga sih guys. Ini ban depannya itu ukurnya 100 per 80 ring 17, dan ban belakangnya ini besar banget ini, ukurannya 140 per 70 ring 17. Oke, sekarang kita simpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari motor ini menurut kacamata saya ya. Jadi kalau menurut saya motor ini kelebihannya, dia sudah menggunakan lampu LED depan dan belakang, sudah menggunakan pendingin cairan, dan cc nya lumayan besar 250 cc, menggunakan ban atau pelek yang lebar, jadi akan lebih stabil ketika di jalan. Nah, kelebihan lagi adalah sok belakangnya itu bisa diatur kelembutan dan kekerasannya. Dan sekarang kita coba ke kekurangannya. Sok depannya masih menggunakan teleskopik, dan sennya masih menggunakan bohlam biasa ya. Selebihnya sih kalau untuk ukuran motor adventure ini juga sudah lumayan besar ya guys. Untuk ukuran besarnya udah lumayan lah ini untuk adventure, karena memang kalau untuk motor adventure dikejar bukan dari segi speednya, tapi biasanya lebih ke torsinya guys. Torsinya itu sekitar 20 Nm ketika 6000 rpm. 20 itu kayaknya lumayan besar juga nih untuk torsinya ya. Jadi jika motor ini ada di Indonesia mungkin bisa menjadi pilihan yang menarik juga sih bagi para petouring. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dari motor ini. Semoga menjadi referensi buat teman-teman, mudah-mudahan masuk ke Indonesia, menjadi meramaikan pasar otomotif di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.